بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwana fiddin azakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan buku Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan keempat yang cukup panjang tentang konsep indah rumah tangga sunnah. Satu konsep demi konsep berikutnya. Di dalamnya terdapat pembahasan cukup panjang, di antaranya berkaitan dengan hak-hak pasutri. Kita sekarang masuk pada pembahasan kelima dari buku ini. Ini juga termasuk konsep indah rumah tangga sunnah. Namun sengaja disendirikan pembahasannya dikarenakan bab tersendiri dalam rumah tangga. Dan cukup banyak poin-poin yang disebutkan di sana. Yaitu temanya adalah ceriakan harimu bersamanya. Dalam rumah tangga Islami, rumah tangga sunnah, di samping rutinitas aktivitas ibadah, belajar ilmu, tarbiyah, kesibukan rumah tangga. Ada saat-saat di mana pasutri dianjurkan, disunnahkan, dikarenakan itu merupakan bimbingan Rasulullah SAW, menciptakan suasana ceria, canda dan tawa. Gitu. Hari-hari ceria bersama dengan istri. Hari ceria bersama dengan keluarga. Canda tawa, riang gembira, hakata. Tapi dengan ketentuan tentunya. Dengan sekian banyak persyaratan supaya tidak menimbulkan fitnah. Dan supaya enggak melalaikan dari tujuan utama, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala.
Maka saya sebutkan dalam buku ini beberapa persyaratan. Yang pertama ialah meniatkan dengan itu membahagiakan pasangan, memasukkan rasa sukacita, rasa senang kepada pasangan, sehingga niatan-niatan yang seperti ini bisa berbuah pahala sebagai sebuah amal ketaatan. Ya, itu canda, itu tawa, menciptakan suasana yang gembira, tapi berpahala, bukan perkara yang sia-sia ketika disertai dengan niatan-niatan yang baik. Niatan membahagiakan pasangan, memasukkan rasa sukacita dan bahagia di dalam hatinya, tentu dengan bimbingan syariat. Yang kedua, sebatas perkara yang mubah atau syar'i. Tidak boleh ada padanya kemungkaran-kemungkaran. Sedikit pun tidak boleh ada mukhalafah syariah padanya. Jangan sampai dengan alasan membahagiakan pasangan menerjang larangan agama. Jangan karena ingin bersenda gurau, canda tawa menerjang keharaman agama. Tidak boleh. Maka di samping niatan yang baik harus dalam batas-batas mubah dan syar'i dan tidak ada kemungkaran padanya. Ada apa? Kemudian ketika canda dan tawa itu menjurus kepada perkara-perkara intim, maka harus di antara pasutri saja. Tidak boleh ada orang lain meskipun itu anaknya sendiri atau mahram sendiri. Karena bab yang sifatnya intim di kalangan pasutri itu privasi pasutri. Secara syarak tidak boleh ada pihak lain. Ya, canda tawa disertai dengan hubungan dengan keintiman harus tanpa orang lain. Ketentuan yang berikutnya adalah hal-hal yang bisa mengundang fitnah di tengah-tengah masyarakat. Dengan canda kita, dengan keceriaan kita, dikhawatirkan mengundang fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka harus dilakukan di tempat tertutup atau jauh dari pandangan orang lain. Ya, supaya nggak muncul fitnah. Dan yang terakhir, canda tawa ini, suasana yang ceria ini, yang berkaitan dengan permainan, ingat, dengan permainan yang mubah, tidak dijadikan sebagai rutinitas atau kebiasaan harian. Kenapa? Karena bisa melalaikan dari ibadah, zikrullah, dan amal soleh. Sehingga ini sifatnya itu spontanitas, gitu. Spontanitas, kondisional, berkala, hakala. Bukan sebagai sebuah aktivitas yang rutin, tapi spontanitas, surprise, nah, gitu. Ini sangat bagus. Hal-hal yang sifatnya surprise, spontan, ini bisa memunculkan percikan-percikan rasa cinta, rasa sayang, membuat rindu, bikin kangen. Nah, dan itu tidak hanya untuk pasangan muda. Meskipun itu pasangan yang sudah tua sekalipun, itu akan memunculkan rasa kebahagiaan, rasa kenyamanan di tengah-tengah pasutri. Kalau tiap hari membosankan, dianggap biasa. Dan memang nggak ada syariatnya seperti itu. Tapi ketika dilakukan dengan secara berkala, tanpa ada rencana, langsung spontanitas, surprise, begitu. Itu menyenangkan, gitu. Ada efek kejutnya, gitu. Terkejut yang membahagiakan. Hadza huwa. Nah, pada pembahasan ini cukup banyak poin-poin yang disebutkan dalam riwayat
dan juga diterangkan oleh para ulama. Saya ringkas di pembahasan akhir di halaman 254 ada 8 poin itu. Ya. Ada namanya mula'abah, muda'abah, mudza'abah, mumazahah, mudhahakah, mubasyarah, mudhaja'ah, musabaqah. Semuanya menggunakan wazan mufa'alah. Dalam ilmu sharaf itu interaksi antar dua orang atau lebih. Ini yang akan kita kaji satu persatu. Apa itu mula'abah, muda'abah, mudza'abah? Apa ini semua? Dipahami dan diterapkan dalam rumah tangga kita. Maka insyaallah ta'ala ini semuanya akan membuat rumah tangga yang bahagia, yang ceria. Ada canda tawa, ada gurauan-gurauan yang mubah atau syar'i. Tindakan-tindakan yang menyenangkan, mubah atau syar'i. Ini yang membuat rumah tangga akan terus langgeng. Insyaallah sakinah, mawaddah warahmah hingga hari tua. Kita mulai dengan pembahasan mula'abah, muda'abah, mudza'abah. Ini satu keterkaitan di kalangan para ulama. Pembahasan intinya namanya mula'abah. Itu bahasa Arab, mula'abatun. Dalilnya adalah hadis dari Atha bin Abi Rabah, semoga Allah merahmatinya, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau bercerita, aku pernah menikahi wanita di zaman Rasulullah SAW. Lalu beliau menemui aku dan bertanya, wahai Jabir, apakah kamu telah menikah? Saya katakan sudah. Beliau bertanya, gadis atau janda? Bikrun am thayyib? Maka saya mengatakan, thayyib ya Rasulullah. Janda ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, lihat kalimatnya, fahalla bikran tula'ibuha? Kenapa tidak gadis? Engkau bisa mula'abah dengannya. Tula'ibuha. Engkau mula'abah dengan dia. Maka Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai, menjelaskan alasannya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memiliki banyak saudari. Disebutkan dalam lafaz yang lain, ayahku wafat. Ayahku wafat dan meninggalkan banyak saudari-saudariku. Aku khawatir dia masuk antara aku dan saudariku. Kalau aku menikahi gadis seusia adik-adikku, nanti sama kayak mereka. Maka saya menikahi janda dalam rangka untuk ngopeni, ngeramut, merawat adik-adik saya. Maka beliau mengatakan, fadzaka idzan. Benar kalau begitu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa engkau tidak menikahi gadis muda? Engkau bisa mula'abah dengan dia, dia juga bisa mula'abah dengan kamu. Katanya sahabat Jabir menerangkan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa saudari. Maka aku suka menikahi seorang wanita yang bisa mengumpulkan mereka, menyisir rambutnya mereka, mengurusi mereka. Ini janda. Maka Rasul mendoakan, fabarakallahu lak. Demikian disebutkan dalam lafaz yang lain, fabarakallahu laka, semoga memberkahi kamu. Disebutkan dalam Sahih Muslim, asabta, benar kamu. Dalam lafaz yang lain, ketika Jabir mengatakan janda ya Rasulullah, beliau mengatakan fa'aina anta minal azara wa lu'abiha. Ini kata-kata penting untuk menerangkan makna mula'abah. Fa'aina anta minal azara, di mana kamu dari para gadis? Dan lu'abiha, dan air liurnya. Naam. Ini semua adalah periwayatan. Di situ ada kata-kata tula'ibuha wa tula'ibuk. Dan ada kata-kata lu'abiha. Di sini
ada isyarat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, di dalam berumah tangga itu harus ada nuansa ini. Ada mula'abahnya. Itu disisipkan dalam rumah tangga, dan itu contoh Rasulullah SAW, bimbingan beliau SAW. Tidak ada yang tabu dalam masalah ini. Harus ada mula'abah dalam rumah tangga. Apa mula'abah itu? Dari lafaz-lafaz hadis yang disebutkan di atas, sengaja saya bawakan banyak lafaz supaya lebih tahu maknanya. Mula'abah dimaknakan dengan dua penafsiran. Ini penerapan dalam rumah tangganya ya. Dua makna. Yang pertama, kata-kata mula'abah diambil dari kata la'ibun yang artinya bermain-main. Permainan. Mula'abah itu wazan mufa'alah dalam ilmu sharaf, mengandung interaksi dua orang. Mula'abah saling bermain-main. Suami bermain-main dengan istri, istri bermain-main dengan suami. Permainan antar suami istri. Bermain. Ini adalah tafsir dari jumhur ulama yang mensyarah hadis ini. Dengan tafsir ini berarti hadis ini menjelaskan adanya anjuran pasutri untuk bermain-main, bersenda gurau. Gitu loh. Main, ada main-mainnya, ada permainan di antara mereka begitu. Nah, kalimat mula'abah, tula'ibuha itu umum. Tidak dijelaskan satu jenis permainannya, umum. Sehingga meliputi semua jenis permainan, tentunya yang mubah, tidak ada kemungkaran padanya dan tidak melalaikan dari kewajiban. Ini penting ketentuannya. Mubah atau syar'i, tidak ada kemungkaran padanya dan tidak melalaikan dari kewajiban. Jadi pilih aja permainan yang apa? Antar pasutri. Ketika hal-hal sifatnya umum bisa melibatkan anak-anak, sehingga mereka ikut berbahagia bersama dengan orang tuanya. Atau permainan yang memang ada hal-hal yang intim, maka berdua dengan pasangan. Permainan di antara mereka. Mubah ya. Hal penting yang diingatkan adalah bermain-main dengan pasangan tidak termasuk perkara yang sia-sia atau melalaikan. Bukan lahun. Ingat, selama diniatkan untuk kebaikan rumah tangga, membahagiakan istri, menciptakan rumah tangga yang romantis, yang harmonis, menambah sakinah mawaddah warahmah di kalangan pasutri. At-Tibi rahimahullah menyatakan bermain-main dengan istri adalah ungkapan kelembutan hati dan rasa sayang sempurna. Tanda kalau suaminya ini orangnya enak gitu loh. Tidak kaku, tidak kasar, tidak arogan. Istri juga enak, juga nyaman. Tidak kaku, tidak cool. Sehingga enak dengan pasangannya. Makanya bisa mula'abah. Tanda kasih sayang, tanda kelembutan hati, tanda cinta. Karena main-mainnya sama istri. Disebutkan dalam sebuah hadis Indan Nasa'i dan dia sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fahuwa lahun wa la'ib. Segala sesuatu yang tidak ada padanya zikir kepada Allah, maka dikatakan lahwun, perkara sia-sia, wa la'ib, dan main-main belaka. Illa arba', dikecualikan 4 perkara. Yang saya maukan yang poin kita sekarang. Beliau mengatakan, yang pertama, mula'abatur rajuli ahlah. Seseorang laki-laki mula'abah dengan istrinya. Itu disebutkan di poin pertama.
Sehingga bukan perkara sia-sia, bukan perkara permainan belaka yang nggak ada maknanya. Lah, ini berpahala. Dengan niatan yang baik berpahala ini. Dikarenakan antar pasutri. Upaya untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Ada canda tawa, ada senda gurau, dan ingat mubah dengan ketentuan yang dibawakan di atas yang sebelumnya tadi. Ingat, ini sebenarnya Rasul yang menjelaskan. Ini makna pertama. Mula'abah dimaknakan dengan bermain dengan istri. Apa ya kira-kira ya? Di rumah tangga suami istri bermain-main. Ya macam-macam lah. Bisa canda gurau, ya bisa banyak lah. Makanya lafadznya umum dikembalikan kepada masing-masing pasutri. Tafsir yang kedua, kata-kata mula'abah diambil dari kata-kata lu'abun. Itu pada hadis Jabir dari riwayat Syu'bah dari Muharib bin Dithar dengan lafaz fa aina anta minal azara wal wa'abiha yang tadi kita bacakan. Di mana kamu dari para gadis dan liurnya? Nah, dari lafaz ini diambil tafsir yang kedua, yang dimaukan dengan mula'abah ialah bermain-main dengan liur. Ini pendapatnya Al-Qurtubi dan Al-Habib bin Hajar rahimahullah. Beliau berdua memaknakan mula'abah ialah bermain-main dengan liur. Nah, dengan penafsiran ini, maka mula'abah itu suatu kondisi intim pasutri. Nah, yang ini tidak boleh ada orang lain. Hatta anak atau siapapun. Harus hanya pasutri saja. Dikarenakan maknanya ialah menjelaskan anjuran pasutri saling menghisap air liur pasangannya saat berciuman atau ciuman bibir. Ini sangat intim sekali. Intim sekali. Terkait dengan bab ini ada beberapa tingkatan. Ya, ada beberapa tingkatan mencium. Yang pertama namanya takbil atau qublah. Ini mencium secara umum, bisa mencium kening atau mencium pipi. Atau lagi lebih dalam lagi, kedua namanya al-mas atau mas-masah. Itu berciuman bibir, menghisap bibir pasangan. Ini lebih intim dari sebelumnya. Ada lagi yang ketiga yang dibahas sekali lebih intim lagi. Namanya mula'abah. Yaitu berciuman bibir dengan menghisap air liur pasangan. Itu lebih intim daripada ciuman bibir semata. Di kalangan ahlul lughah disebut dengan rasyaf. Ini jarang dipakai ini. Umumnya mula'abah gitu aja. Tapi ini kata-kata bisa disimpan untuk kode. Jadi kalimat-kalimat yang jarang dipakai hanya orang tertentu yang paham gitu loh. Rasyaf. Artinya mula'abah. Demikian Al-Fayumi rahimahullah dalam kamus Al-Misbahul Munir menjelaskan. Rasyaf. Nah, ini namanya mula'abah permainan dan sangat intim. Nah, biasanya mula'abah dengan tafsir yang kedua ini muqaddimah sebelum berhubungan intim. Ada pembahasan mudhaja'ah. Sebelum mudhaja'ah wa mujama'ah biasanya mula'abah dulu. Maka dikarenakan sangat intim sekali dan sebagai muqaddimah sebelum mujama'ah dan mudhaja'ah, maka dalam melakukannya harus satu, tertutup, tidak boleh ada seorang pun dan siapapun yang melihatnya. Privasi berdua pasutri. Hanya antara suami istri. Tidak boleh sama yang lain. Lah, mahram wala apalagi bukan mahram. Paling beda ini.
Dianjurkan kondisi mulutnya bersih, fresh, supaya mula'abahnya lebih intim. Tidak ada aroma mulut yang membuat menghilangkan hasrat. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Nabi kita Muhammad SAW sampai menganjurkan sahabat Jabir bin Abdullah untuk melaksanakan bimbingan ini, mula'abah? Jawabannya adalah, mula'abah ini menggambarkan rumah tangga yang romantis, rumah tangga yang harmonis, menggambarkan sakinah, mawaddah, warahmah di antara pasutri, dan yang ketiga yang paling penting, menggambarkan tidak ada problematika rumah tangga. Penting itu. Ya, tidak mungkin pasutri itu bisa sampai tingkatan mula'abah ketika ada clash di antara mereka, ada gesekan di antara mereka, ada keributan di antara mereka. Tidak bakal bisa. Kalau sekedar takbil, cium kening, cium pipi, mungkin bisa sambil basa-basi bisa. Mas maso juga mungkin bisa dipaksakan, bisa sepihak gitu loh, bukan dua pihak. Tapi kalau bab mula'abah tidak bisa. Tidak bisa. Ini hanya bisa dilakukan oleh pasutri yang betul-betul rumah tangganya itu adem ayem. Rumah tangganya itu betul-betul sangat romantis, harmonis, betul-betul saling mencintai, saling menyayangi. Tidak ada problem. Baru bisa menerapkan yang namanya tingkatan paling intim, namanya mula'abah tadi. Jadi yang kita ingat sisi ininya. Jangan diperdalam masalah mula'abahnya. Sisi hikmah di balik ini, gitu loh. Sisi ininya. Karena otomatis untuk bisa ke arah situ kan ada muqaddimah-muqaddimahnya kan. Dengan mengerjakan konsep yang sebelumnya kan gitu. Begitu konsep inna rumah tangga dilakukan dalam rumah tangga tadi, akan sampai pada tingkatan mula'abah tadi. Tanda rumah tangganya betul-betul tenang, adem, ayem, penuh cinta, penuh kasih sayang. Gitu. Karena mula'abah nggak mungkin dengan paksaan. Nggak mungkin sepihak gitu loh. Kalau mencium kan bisa sepihak, tanpa yang lain. Cium kening, cium pipi, sudah hatinya nggak menyatu bisa. Cium bibir sepihak juga bisa. Cium gitu aja yang lain nggak ngerespon juga bisa. Ini kan enggak. Mula'abah itu kan dua pihak yang saling berinteraksi. Hadza huwa. Yang belum saya masukkan di sini adalah kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu membahasakan mula'abah untuk para gadis. Ya saya terangkan di sini, nggak mungkin saya perdalam di situ dikarenakan babnya bukan terkait dengan keintiman hubungan. Yang saya inginkan dalam pembahasan kelima itu kan sisi keceriaan tadi, romantisnya itu loh, supaya rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Jadi saya nggak mau berdalam terkait dengan masalah itu. Tapi apa di sini saya jelaskan. Hadis ini menerangkan kepada kita afdhaliyah menikah dengan gadis dibandingkan dengan janda. Itu masal. Di antara alasannya adalah banyak kata para ulama. Gadis orang pertama. Kita sebagai orang pertamanya dia. Kalau janda orang kesekian. Gadis kita yang ngatur dia, kita yang mengkonsep dia. Janda kita sebagai perbandingannya. Terkait dengan bab ini, untuk yang namanya gadis, itu lu'abuha beda. Gitu. Maksud mengatakan, aina anta minal adhara wa lu'abiha. Gitu. Dari, di mana kamu dengan para gadis dan air liurnya? Sehingga lu'abul adhara berbeda. Dengan lu'abul thayyib. Jelas. Jelas kok gak tahu, jelas. Kata para ulama lebih segar, a'zab,
lebih segar, lebih memunculkan hasrat. Tapi bukan berarti tidak sama janda gitu loh. Itu afdal saja. Artinya dengan siapapun itu pasangan hidup kita, entah dia gadis atau dia sudah atau dia janda atau sudah sekian tahun lamanya menikah, puluhan tahun lamanya menikah, tetap ada bimbingan ini. Karena intinya adalah membawa rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ada menikahi janda dengan niatan tertentu seperti yang dilakukan sahabat Jabir bin Abdullah, maka sangat utama dikasih keberkahan. Nikah dengan janda untuk ngurusi anak, untuk ngurusi apa, ada misi tertentu yang mulia, itu dibenarkan. Baik. Nah, dalam melaksanakan mula'abah ini, ingat ya, niatnya harus bagus. Niatnya membahagiakan istri, niatnya untuk membina rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Hadza huwa. Sehingga hal-hal yang sesungguhnya itu juga maslahatnya pribadi Pak Sutri. Namanya juga manusia, dia punya ke arah situ, dia punya hasrat. Di samping dia bisa melampiaskan hasratnya, tindakan itu bukan perkara sia-sia, bukan lahwun, bukan laibun, tapi ma'jur, berpahala dengan itu. Makanya ketika melaksanakannya, niatkan ini mengamalkan bimbingan sunnah. Ya, melaksanakan bimbingan sunnah, berharap barokahnya sunnah dengan ini. Maslahatnya untuk kita pribadi, sebagai Pak Sutri, dan untuk rumah tangga kita, sekaligus ini berbuah pahala. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, dari Ka'ab bin Ujrah, dengan lafaz ta'ubbuha wa ta'ubbuka. Ya, engkau menggigitnya, dia menggigit kamu. Ini namanya gigitan dalam mula'abah. Namanya gigitan dalam momen bermula'abah, itu sangat lembut sekali. Tidak mungkin cokot temenanan, gigit sampai tugel bibirnya, nggak mungkin. Itu ngamuk jadinya. Tapi gigitan dalam momen mula'abah itu lembut, penuh kasih sayang. Bukan dengan amarah, bukan pertengkaran. Hadza huwa. Ini menunjukkan apa? Lebih romantis lagi, lebih intim lagi, lebih mendalam lagi. Dan itu ada unsur mula'abah makna pertama. Sambil berciuman bibir, memainkan liur, sambil sendago dengan menggigit bibirnya, lidahnya, kecil gitu. Nah. Barakallahu fikum. Ininya adalah yang kita inginkan dari bab pembahasan ini adalah terkait dengan upaya mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmahnya itu. Hikmah dibalik bimbingan konsep mula'abah tadi. Sekali lagi kalau anda meresapi atau menghayati, Pak Sutri bisa melakukan sampai seintim itu pertanda rumah tangganya adem ayem. Rumah tangga itu membahagiakan, menyenangkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada problem. Nah. Termasuk dalam bab mula'abah ialah muda'abah. Muda'abatun. Dalam lafaz yang lain, lafaz Abu Ubaidah, mudha'abah dengan zal. Makanya saya jadikan satu. Mula'abah, muda'abah, mudha'abah. Dua-duanya dimaknakan dengan mumazahah. Ini poinnya berikutnya lagi, mumazahah. Ya, muda'abah, mudha'abah, mumazahah. Semuanya satu bagian dari kata-kata mula'abah. Apa itu mumazahah? Mumazahah itu artinya saling bergurau, saling bercanda dengan sesuatu yang manis dan indah, gitu loh. Jadi gurauannya, candaannya itu manis, indah sekali. Satu bayangkan orang lagi mabuk, kepayang mabuk, kasmaran orang lagi pacaran,
tapi pasutri gitu loh. Gitu kawan singkatnya gitu ya. Kayak orang pacaran sudah, orang lagi mabuk pacaran, mabuk kepayang sudah kalau bahasanya wong Jawa harman pol wis lagi harmannya pol gitu. Itu namanya cendakur dengan hal yang indah dan menyenangkan. Namanya mumazahah, dan itu hanya dengan pasangan kita. Nah, tindakan ini bisa diterapkan pada mula'abah makna pertama, bermain-main tadi, atau mula'abah dengan makna kedua, hubungan intim dengan liurnya pasangan. Jadi di samping berciuman bibir, menghisap bibirnya, lidahnya, liurnya, disertai dengan mula'abah. Ada guyon-guyonnya, ada canda-candanya yang begitu manis, yang begitu indah, yang menaikkan, menambah hasratan romantisnya suasana. Ya, penjabarannya masing-masing bisa memahaminya insyaallah taala, enggak diperpanjang dikarenakan babnya lain. Jadi ini sangat penting sekali. Konsep yang namanya mula'abah. Jadi ceriakan harimu bersama dengan dia. Wahai para suami, ceriakan harimu bersama dengan istrimu. Wahai para istri, ceriakan hari kamu dengan suami kamu. Dengan apa? Dengan konsep mula'abah. Gitu. Kalau mula'abah dengan makna pertama bisa kadang-kadang. Tapi kalau mula'abah dengan makna kedua, ya monggo sesering mungkin juga nggak ada masalah. Dikarenakan babnya keintiman bukan permainan biasa. Untuk melengkapi pembahasan dari hadis Jabir bin Abdullah yang kita kaji masalah mula'abah ini, ada faedah penting yang lain yang bisa kita angkat terkait dengan masalah rumah tangga, supaya tidak semata-mata permainan, ada nilai ibadah padanya. Faedah yang pertama adalah mula'abah yang dilakukan pasutri adalah sesuai yang dianjurkan syariat dan berpahala. Itu enaknya ya. Mula'abah itu kan menyenangkan, nikmat bagi para pelakunya dan berpahala. Makanya berdayakan niat untuk melaksanakan bimbingan syarak, untuk melaksanakan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah kedua, anjuran menikahi gadis yang belum pernah menikah sebelumnya. Yang demikian lebih utama daripada menikahi janda. Kecuali jika ada kemaslahatan yang ingin dicapai. Seperti mengurusi anak-anaknya telah ditinggal wafat oleh ibu mereka, atau mengurusi adik yang masih kecil setelah ditinggal wafat oleh ayah mereka, seperti yang dialami oleh sahabat Jabir bin Abdullah, dan Rasulullah SAW membenarkannya dan bahkan mendoakan barokah untuknya. Atau niatan menikahi janda itu untuk mengurusi janda dan anak yatimnya, ini besar pahalanya. Ada misi untuk menyelamatkan sang janda dan misi mengurusi yatim-yatimnya. Rasul mengatakan dalam hadis, kafirul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Ya, seseorang yang menanggung kehidupan anak yatim, namanya kafil, kafala, baik anak yatim milik dia, ini anaknya dia sendiri, atau anak yatim orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini dalam surga. Jari telunjuk dan jari tengah. Demikian dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Tapi kata-kata anak yatimnya itu anak yatim yang masih kerabat, diurus oleh ibunya, kakeknya, saudaranya, atau kerabat yang lain. Anak yatim milik orang lain, anak yatim orang lain yang tidak ada hubungan kerabatan padanya. Kafalah anak yatim maknanya mengurus segala hal yang bermaslahat bagi agamanya dan dunianya sang yatim tadi.
agama kayak mentarbiah dia, diajari ilmu, diajari adab dan semisal. Masalah dunia terkait dengan sandang pangan papan untuk dia. Kafalah ini menggunakan harta pribadi atau harta si yatim dengan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat. Ini saya tambahkan supaya ada bab yang lain yang bisa diambil faedah padanya. Intinya adalah konsep mula'abah. Ya. Bisa dengan istri yang masih gadis atau menikah dengan janda atau pernikahan sudah berumur cukup lama. Konsep ini harus selalu ada dalam kehidupan rumah tangga bahagia. Total semuanya mula'abah, kemudian muda'abah, lalu mudha'abah, lalu mumazahah. 4. Allah a'lam bissawab. Mungkin cukup sekian biar penyerapannya, penghayatannya maksimal satu-satu ya. Yang penting prakteknya dalam kehidupan rumah tangga kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Dengan konsep mula'abah, insyaallah rumah tangga akan ceria, akan bahagia, adem ayem, menenteramkan, tidak ada problematika insyaallah ta'ala. Adapun yang berikutnya, ini pembahasan tentang mudhahakah, mubasyarah, mudhaja'ah, musabaqah. Ini akan kita kaji insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya. Nah, demikian yang saya sampaikan, semoga manfaat. Nanti tema berikutnya akan disebutkan pada waktunya. Kira-kira bahasa apa yang pas untuk menggambarkan konsep indah ini. Atau kalau tidak sudah bagian 2. Gitu. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada keluarga kita semuanya, rumah tangga kita semuanya, sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga Ahlussunnah, rumah tangga Salafiyin, rumah tangga kaum muslimin, menjadi pasutri yang salihin, yang salihat, ala sunnah. Rumah tangga indah bersama dengan bimbingan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Baik. Afwan Ustaz izin bertanya buku konsep rumah tangga halaman 88 masalah kemahraman. Bapak saya punya adik perempuan. Berarti bibiknya jenengan. Suami adik perempuan tersebut mahram enggak sama saya? Jawabannya tidak. Yang mahram itu adalah paman kandung. Kalau laki-laki bibik kandung. Ya, istri suaminya bibik itu bukan mahram bagi ponakan laki-laki. Istrinya paman itu bukan mahram bagi ponakan perempuan. Nah, jadi bukan mahram. Status dia dengan bapak kita adalah ipar. Ya, ipar bukan mahramnya bapak. Maka begitu pula kita. Bukan mahram. Apakah seseorang istri bersalah jika ia ingin meminta uang mukafaahnya? Uang nafkah, jangan mukafaah. Kayak gaji. Nafkah lebih mulia. Jika ingin meminta uang nafkahnya, ingin memegang sendiri uangnya, namun suami mengatakan tidak boleh, itu bisa berdosa jika nggak diizinkan sama sang suami. Apakah uang istri mutlak harus diketahui suami dan hadiah oleh sang suami? Ya, terserah kesepakatan bersama saja. Bisa suami yang megang,
istri yang kemudian dikasih makan, minum, dan segala macamnya. Atau kebutuhan yang lain, suami yang mengatur. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting nafkahnya itu terpenuhi. Makan, minum, terpenuhi. Kebutuhannya terpenuhi. Bisa pula istri yang memegang. Itu pada umumnya. Dikasih uang nafkah. Bukan uangnya suami semua. Uang nafkah. Karena nafkah itu yang sudah kita bahas. Ada batas kadarnya. Ketika suaminya punya kemampuan lebih. Yang wajib adalah kadar sesuai dengan masyarakat pertengahan tempat dia domisili. Maka dia kasih nafkah yang wajib. Waziyadah. Dipegang sama istri. Ihi mengelola uang nafkah tadi. Bukan semua uang suami ya. Tidak. Sehingga jangan sampai terjadi yang namanya keributan rumah tangga gara-gara bab masalah siapa yang megang uang. Gitu loh. Dibikin gampang aja, dibikin santai aja. Suami mengatakan tak pegang, ya sudah. Yang penting kebutuhan terpenuhi, selesai. Tinggal ngomong aja. Mas mangan, mas ngombe, mas iki. Ya biar dia merasakan bagaimana nikmatnya mengurusi istri kan gitu ya. Lagi sibuk kerja gini-gini. Mas sarapan mas. Golek duit endi. Ngerti? Lagi kerja siang loh. Mas, wayahe makan siang mas. Di panganane gitu. Saya kerja. Lah mangan apa iki bojone iki? Nah gitu lah. Secara kebiasaan masyarakat dan memudahkan dalam rumah tangga dipegang sama istri. Atau suami ngasih uang harian. Biarkan istri yang mengelola. Itu memudahkan suami semuanya. Atau kasih pekanan. Atau kasih terserah lah. Intinya jangan ribut gara-gara siapa yang megang uang nafkah. Boleh ribut ketika enggak dikasih nafkah. Boleh komplain tapi dengan cara yang baik. Jika seorang istri memiliki harta, apakah itu harta pribadi dia, atau itu semua harta dia, saat dia gunakan, harus suami tahu uang itu. Atau harta tersebut harus juga diserahkan pada suaminya. Enggak. Jadi begini, dalam Islam, barakallahu fikum, suami itu memiliki hartanya sendiri. Istri yang punya harta pribadi, itu memiliki hartanya sendiri. Masing-masing memiliki hartanya sendiri-sendiri. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Paham ya? Ketika suaminya nggak mampu, miskin, misalnya, istri dengan uang pribadinya boleh menafkahi suaminya. Dibahas kemarin sudah. Ketika istri punya harta pribadi, entah dia punya pribadi atau warisan atau pemberian dari siapa, orang tua, kerabat, ya dia pribadi. Suami tidak punya hak untuk mengambilnya. Suami ketika mengambil harus izin istri. Masing-masing itu. Ketika istri menggunakannya, tidak harus tahu sang suami. Cuman afdalnya minta saran supaya bisa dialokasikan dengan semestinya. Khawatir istri menggunakannya nggak tepat, gitu aja. Hadza huwa. Semoga bisa dipahami baik-baik. Suami yang baik nggak bakal cawe-cawe, nggak bakal pegang-pegang uangnya istri. Ambil, itu punya kamu jaga, dikasih arahan, digunakan yang baik ya, jangan menggunakannya sia-sia. Ambil, dia plus ngasih nafkah, gitu. Ketika istrinya minta saran, kasih saran yang baik. Atau dia lagi nggak ada uang, pinjam sama istri, dibayar nanti insyaallah. Semoga bisa dipahami. Wah. Kok tambah wadul kabeh. Famsad min meminta nasihat ke terus sampai setahun sejak menikah belum diberi momongan. Kadang kalau melihat teman yang lain dari momongan ada sedikit sedih.
Yang pertama ikhtiar yang syar'i. Terus berusaha, berjuang sambil banyak doa, semoga dikasih momongan. Gak ada salahnya periksa. Ya, periksa konsultasi ke dokter terkait dengan apakah ada yang bermasalah di sini. Gak ada masalah, terbuka saja supaya enak. Siapa tahu ada ini yang mungkin yang mandul atau semisalnya, mungkin ada terapi dan segala macam, labas. Dan memang anak itu mau hibah, anak itu anugerah, rezeki minallah lah itu. Kita aja ikhtiar saja. Ada yang dikasih anak buahnya, ada yang sedang, ada yang sedikit, ada yang laki-laki semua, ada yang perempuan semua, ada yang laki perempuan. Masing-masing. Ada yang usahanya sebentar, enggak begitu banyak usahanya, Masya Allah, jadi. Ada yang mompong, ya enggak jadi-jadi. Yang rezeki minallah. Ikhtiarlah, banyak doa. Barakallahu fikum. Semoga dikasih dzurriyyah salihah. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Yang lainnya wallahu a'lam bishawab. Anak kok sekarang takut ini kalau membaca pertanyaan yang sifatnya wadul-wadul rumah tangga ini. Khawatir nanti saya salah jawab, salah ngomong, dimanfaatkan, tambah runyam rumah tangganya. Allahul musta'an. Kepingin sih ada niatan dan Allah alam siapa ndak ini. Keadaannya udah enggak sebagaimana biasa. Kepingin menggoreskan pena tentang prahara rumah tangga dan solusinya gitu. Karena terlalu banyak pertanyaan masuk, masyakil masuk, kasus banyak gitu. Jadi kalau dikumpulkan dari banyak pertanyaan segala macam, kemudian digoreskan pena, mendampingi buku seperti ini, Masya Allah. Ini indahnya, yang ini praharanya gitu. Indahnya gimana konsepnya, ketika ada prahara, bagaimana solusinya. Itu kayak ya. Di benak saya mungkin setebal buku ini juga mungkin. Kitab referensi sudah terkumpul sih, numpuk semua di meja. Tapi kok Masya Allah belum dikasih kemudahan untuk kembali tangannya bergerak ini. Tidak semudah yang dibayangkan ternyata. Semoga Allah kasih kemudahan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.